fakta yang nyata adalah Allah itu rahmatnya tidak terbatas. Jangan sampai karena dosa kamu, salah kamu, ghaflah kamu, kemudian kamu angen-angen saja tidak bisa. Kamu angen-angen itu bukti yakin bahwa peparingnya Allah, pemberian Allah itu tidak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para adik-adik santri yang saya cintai, saya bersyukur sekali karena saya biasanya nggak pernah mengacara mau itu hasanah ini mutor ya, karena yang merintahkan guru kita yaitu Kiai Haji Agus Abdul Ghafur. Begini, saya punya usul pada anak-anak. Saya bagaimanapun sangat mencintai Pondok Al Anwar. Saya usul sama anak-anak, terutama yang putra ya, supaya tetap menghafal fikih. Jadi kalaupun ditakdir nggak bisa berbahasa Arab kayak tadi, kayak Abu Jahal dan siapa tadi, Sayyid Hamzah dan sebagainya, setidaknya menghafal ahkam fikih, al-ahkam al-fikih. Jadi saya mohon muhafadzahnya itu tidak hanya Quran lafdzon wa tilawatan, tapi menghafal ahkam. Ini penting sekali karena kelebihan kita di kampus. Ini pengalaman saya kerja di kampus. Keunggulan kita adalah kita ini hafal kepastian hukum fikih. Jadi misalnya Kangkang harus hafal meskipun nggak bisa baca teksnya, kalau iddatul mutafa'an hazaujuha itu arba'ata asyuri wa asyra. Kalau dia min dzawatil hamli wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyatu'na hamlahun dan sebagainya dan sebagainya. Ini penting sekali karena ternyata yang saya baca, beberapa orientalis atau beberapa orang barat itu masuk Islam itu karena Islam itu dianggap hukumnya itu detail. Termasuk mengatur pernikahan, perceraian, tata kelola ekonomi, tata kelola negara, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya pernah ditanya menyangkut ekstremis. Kalau dalam bab dosa, dosa besar misalnya, akbarul kabair ba'dal isyrak billah adalah qatlul mu'min. Jadi dosa terbesar setelah isyrak billah adalah qatlul mu'min. Membunuh orang mukmin. Lalu pertanyaannya adalah, kita hidup di negara Indonesia yang penjahatnya ya mukmin atau muslim, yang kadang premannya juga mukmin juga muslim. Lalu kalau kita membela diri, duel gitu dengan penjahat, lalu kita akhirnya membunuh si penjahat tadi, apakah masuk ayat wa may yaqtul mu'minam muta'ammidan karena dia orang mukmin? Jawabannya adalah kitab fikih itu menyediakan bab namanya kitabus siyal, bahwa mangkutila duna mali fahuwa syahid, mangkutila duna ahli fahuwa syahid. Orang yang duel dengan penjahat kemudian dia mati adalah dia mati syahid. Dan dia kalau terpaksa membunuh, tentu ada aturan-aturannya ya, dengan tertib yang ditentukan di kitab-kitab fikih. Itu penjahatnya damnya itu muhaddar, sehingga dia tidak kena kisos si sahibul bait tadi yang punya rumah tadi. Sehingga dengan fikih-fikih yang detail, saya harapkan santri sarang, karena dulu Mbah Zubair itu ma'ruf bil faqih. Saya sering kalau ngajar cerita bahwa misalnya Gus Yofur ngaji sama Mbah Mun ngaji sama Mbah Zubair ngaji sama Mbah Fakih Mas Kumambang, Mbah Fakih ngaji sama Mbah Mahfud Termas. Lah Mbah Mahfud ini muridnya Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibul Lianah. Sayyid Abi Bakar Sato punya kakak namanya Sayyid Umar Sato. Itu dulu kiainya mbahnya Mbah Mun itu, Ahmad Su'aibin. Itu dulu berwasiat kalau ngojlok adiknya Sayyid Abi Bakar Sato yang punya kitab Lianah itu, serana gunane mulang kitab gede-gede, yang penting apal. Akhirnya kita ini korban konsepnya Sayyid Umar, jadi disuruh muhafadzah. Karena memang harus hafal, jadi mahfudot saat tadi jagoan sama Gus Zofur. Apa ingat ketika dulu muhafadzah? Karena kalau kita muhafadzahnya alfiyah itu gurunya bisa kita akali. Kalau kita pura-pura guru itu biasanya malu nyemak pakai kitab karena dikira nanti tidak hafal. Akhirnya murid-murid tahu, mesti kebut ya Gus, enggak mesti bingung gitu. Jadi ada trik. Ya akhirnya betul anak-anak kebut terus gurunya semuanya terus wes pun Pak. Jadi bisa diakali juga. Akhirnya ya lolos. Terus cerita kedua ini kisah nyata.
Saya dulu itu dengan Gus Zofur musyawarah, Fathul Mu'in, macam-macam. Pernah digojlok sama bapak. Aku masuk krungu kon alim fikih ambek Gus Zofur makili Anwar, tapi aku ora percaya kon iso jawab pertanyaan. Jadi, kenapa Pak? Itu ada seorang imam lupa baca Fatihah, langsung baca Sabbihisma rabbikal a'la. Kemudian makmum bilang subhanallah. Karena si imam tadi hanya hafal tadi 3 juz tadi. Itu enggak pede. Ganti wadduha. Wadduha makmumnya masih bilang subhanallah. Akhirnya ganti surat yang dia pasti benar, yaitu ganti kulhu. Karena dia dikira kalau surat panjang itu salah, akhirnya diganti kulhu masih subhanallah. Lalu makmum tahu ini nggak ada solusinya kecuali dijelaskan secara jelas. Orang mau coba Fatihah. Lah itu fikih kita, makanya saya berharap nanti Gus Zofur juga ngarang fikih yang seperti ini. Apakah yang seperti itu membatalkan sholatnya makmum? Karena darurat. Hanya subhanallah nggak memahamkan. Dia mau tidak mau harus ngomong. Kalau masalahnya itu tidak baca Fatihah. Nah ini nanti supaya jadi fasul masalahnya Anwar 3 itu kalam ini termasuk membatalkan apa? Tidak. Karena kalau cari padanan ayat Quran tentang Fatihah juga tidak yakin imamnya paham. Misalnya pura-pura baca walaqad atainaka sab'am minal mathani yang artinya Fatihah juga saya yakin imamnya juga gak paham. Jadi ini ada masail-masail fikih yang setelah ditanyakan memang fikih dulu itu tidak memuat. Kita harus kreatif, tapi bukan berarti merasa istihad untuk jawab beberapa pertanyaan. Terus cerita keempat, ini tentang guyonan-guyonan ilmiah. Dulu itu kata Mbah Mun itu sering cerita, dan ini etika modern ya. Kebetulan norma modern dalam dunia akademik seperti ini, yaitu skeptisme. Jadi orang itu harus agak ragu kalau dengan pendapatnya. Ada seorang alim itu yakin kalau orang naik bulan itu tidak mungkin, karena dia percaya dengan teks Al-Qamar itu fisama irobiah. Tapi kata muridnya, itu Kiai Kudus, semuanya dua-duanya Kiai Kudus, itu Kiai terkenal semua. Kalau menurut muridnya, pokoknya mungkin ya. Orang mungkin, terus dia cerita kola Rasulullah gini, panjang lebar. Itu bantah-bantahan itu sampai 3 jam, sampai dekati fajar. Setelah dekati fajar, kata gurunya, pokoknya cara aku gak mungkin. Terus muridnya bilang, alhamdulillah, dia pun bukan nopo-nopo. Gurunya janggal. Kenapa kamu sekarang taslim, padahal mulai tadi kamu terus bantah saya? Karena guru saya sudah bilang menurut saya. Itu haknya guru. Kalau bilang menurut saya. Tadi Anda bilang, Pak Guru bilang pola Rasulullah. Itu Rasulullah itu milik kita semua. Jangan-jangan tafsir guru salah. Makanya saya bantah terus. Jadi itu unik. Tapi kalau sudah menurut saya, ya sudah itu menurut guru. Kalau tapi bilang kalau pola Rasulullah gini-gini, bisa saja guru salah dalam menafsirkan pola Rasul. Ini penting sekali dalam ulumul Quranmu. Saya yakin Gus Zofur lebih tahu. Misalnya begini, saya sering kali digugat oleh para saintis, Pak Bahak, dalam proses embriologi itu tidak ada min alakir segumpal darah. Yang ada dalam embriologi itu, alak itu ya semacam zigot yang nempel di dinding rahim, kemudian itu yang nanti jadi janin. Kalau segumpal darah ya orang keguguran. Nah, terus saya tanya, apa ada di Quran itu segumpal darah? Kata dia ada min alakin. Saya bilang, saya ini hafal Quran, tidak ada kata segumpal darah. Kalau min alakin ada kata saya. Terus, tapi kata kiai-kiai itu begitu apa? Ya tapi tetap Qurannya itu min alakin, bukan segumpal darah. Yang ada segumpal darah itu terjemahannya, bukan Qurannya kata saya. Ini penting saya utarakan. Nanti kalau terbukti secara sains bahwa nggak ada proses embriologi itu segumpal darah, itu yang salah bukan Qurannya, tapi kita yang mengartikan bahwa alagen itu segumpal darah. Sehingga kalau kamu mengartikan alagen segumpal darah, kamu harus bilang ini menurut saya, bukan menurut Allah dan Rasul. Nanti kalau kamu bilang segumpal darah menurut Allah dan Rasul, berarti kalau penelitiannya salah, yang salah Allah dan Rasul. Meskipun tentu sesuai ilmu balaghah bisa saja min alagen benar-benar maknanya segumpal darah, hanya untuk litahjin atau untuk litakbeh supaya manusia tidak sombong, diceritakan dia diciptakan sejenis segumpal apa?
darah, bukan harus materinya dari segumpal darah, tapi sejenis itu. Ya untuk supaya manusia tidak sombong. Bisa saja kalau secara balaghah demikian. Ini kembali ke Umar tadi, saya ketika melihat drama Umar tuh, Sayyidina Umar itu berkali-kali punya pendapat. Karena beliau tuh sering solid, sering akurat, sampai penggemar beliau mengintikan hadza maro'a Allah wa ro'a Umar. Hadza maro'a Allah wa ro'a Umar. Ini pendapat Allah dan pendapat Umar. Sampai Sayyidina Umar marah besar, la taqulu hadza hukmu wa hukmu Umar, walakin qulu hadza hukmu Umar. In kana shawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa min Umar. Kamu jangan mengatakan kalau ini pendapat Allah, tapi katakan pendapat Umar. Jadi kalau benar ya min Allah, kalau salah dari apa? Umar. Tapi sekarang banyak beberapa organisasi ekstrim yang semuanya itu di atas namakan Allah. Mungkin Gus Zofur lebih tahu, lebih ngalami. Orang itu kalau benci seseorang yang kelas nasional, wah itu sudah dihujat, dimaki-maki. Kita yang menemani mereka itu juga dihujat. Wong fasik, wong keliru kok dikancani. Karena pikiran fikihnya adalah kita harus tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Harus jelas ada demarkasi mana hak, mana apa? Batil. Itu fikih yang sementara kita pelajari. Sehingga mungkin orang enggak apa ya istilahnya akan menyalahkan lah. Saat kita bertemanan dengan orang yang macam-macam di Jakarta, apalagi orang liberal macam-macam. Tapi kalau sampean ngaji lagi di atas itu, misalnya belajar ilmu tasawuf, kita diajar ya kan, kalau kamu berteman sama orang dolim, ma tadri madza yuhtamu bih. Orang dolim itu kamu pun tidak tahu madza yuhtamu bih. Jangan-jangan dia yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu juga nggak pernah tahu madza tuhtam. Apa kamu nanti tuhtam bi husnil khotimah apa suil khotimah. Sehingga orang-orang tasawuf itu melihat orang dolim ya tetap hormat. Karena tidak tahu nanti akibatnya jangan-jangan dia husnul khotimah. Kita yang suul khotimah. Ini penting bagi anak-anak Anwar 3, murid-murid Gus Zofur, sehingga orang-orang alim itu harus kamu beri ruang, meskipun secara zahir berteman orang-orang yang macam-macam. Karena itu ada ilmunya. Kita tidak ngambil sikap itu ada ilmunya. Makanya di kitab Bidayatul Hidayah, beberapa kitab tasawuf diterangkan, kalau kamu melihat orang fasik, jangan-jangan yuhtamu bi husnil khotimah. Kamu ndak. Kita ingat cerita Wahsy. Wahsy itu orang yang dilaknati Rasulullah karena qatilu Hamzah. Ketika Nabi aksara min la'nil kuffar, malah nazala qaulu ta'ala laisa laka minal amri apa? Syai'un aw yatubu alaihi. Dalam surat Ahzab ketika Allah mensifati orang munafik, itu masih ada kata wa yu'adzibal munafiqina insya'a. Masih ada kata aw yatubu alaihi. Kemungkinan orang munafik adalah Allah menyiksa mereka insya'a atau memberi tuh. Sehingga banyak ulama, terutama guru kita Syekhina Kiai Maimun Zubair, itu berteman orang macam-macam nggak masalah. Dan kadang-kadang banyak menimbulkan kekecewaan. Ini nanti nggak ada tafrik bainal haqqi wa bainal batil. Nah, saya akan menjelaskan di sini bahwa itu ada ilmunya. Ada ilmunya. Banyak orang sing la'anahu Rasulullah. Bahkan da'a alaihi Rasulullah kayak Wahsy, kayak Khalid bin Walid. Kaifa yuflifu qaumun fa'alu bi'ihim hakadha. Zaman itu binabihim hakadha. Yaitu ketika Rasulullah perang Uhud itu syujja wajjuh wa kusirat rubaiyatu wa udmiyat lisatu. Ketika Nabi babak belur wajahnya, kata beliau kaifa yuflihu qaumun fa'alu bi nabihim hakadha. Tapi apa yang terjadi? Justru Khalid bin Walid itu masuk Islam. Wahsy qatilu Hamzah juga masuk. Sehingga saya meskipun punya sikap, tentu saya sebagai orang punya pilihan gaya hidup. Mungkin saya nggak akrab lah kalau sama misalnya Mas Nusron itu. Tapi kalau Gus Zofur akrab. Tapi saya menghormati, itu pasti ada ilmunya. Saya jaga jarak ya ada ilmunya. Gus Zofur berteman juga ada ilmu. Nah, ini yang saya harapkan dari Anwar 3. Mohon ilmu ini diperkuat. Karena basis terkuat peradaban adalah ilmu. Ilmu menyediakan segalanya. Saya masih ingat Gus Mek Peloso itu akrab sama bapak saya. Karena beliau senang semaan. Kebetulan pendiri semaan Jantiko itu bapak sama Gus Mek. Jamiyah anti koler dulu awalnya. Selama-lama diganti Mantap, terus di era putra-putranya diganti Zikrul Ghafilin. Itu kalau jagungan sama bapak itu, beliau bilang, intinya begini. Iya, nahi mungkar, kenal era gelem kok nahi mungkar.
Oleh proses piye, oleh tarbiyah piye kenal wae ra gelem. Meskipun tentu anak-anak tidak saya sarankan seperti Gus Mek, karena jadab Anda tidak mesti sukses kayak Gus Mek. Itu kan resiko. Karena untuk sukses itu butuh keramat, butuh macam-macam lah. Kalau sampean latihan gitu pasti ditangkap keamanan itu. Karena itu masalah gitu kalau di pondok masalah. Tapi apapun itu, kita punya cukup khazanah ilmiah untuk melihat itu. Saya berkali-kali kalau acara di pondok Hajan sering bilang, berteman orang fasik itu tidak boleh. Wa ingkana dasarin fajan ibu suratan. Kalau berteman orang fasik itu nggak boleh karena nanti ketularan fasik. Tapi kalau dibalik, pertanyaannya dibalik. Mbah niki membina orang fasik. Dan di antara membina tentu prosesnya itu berkawan macam-macam. Kalau dibalik itu menjadi haram apa halal? Bukan dibahasakan berteman orang fasik, tapi membina orang fasik. Ini penting saya utarakan karena khazanah kita itu banyak. Saya berharap ulumul Quran di sini sampai yang seperti itu. Saya beberapa kali belajar kitab Hayatus Sahabah. Di situ ada satu aplikasi ahkam Al-Quran, baik yang fiqhud dakwah maupun fiqhul ahkam. Saya di situ yang paling saya kenang adalah cerita-cerita misalnya termasuk yang dikutip Habib Zain bin Sumit dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Suatu saat ada ustadz, saking semangatnya nahi mungkar karena si Harun Rasid sering salah, didatangin. Kata si ustadz tadi, inni nasihun lak famusyaddidun alika fala tajidanna fi nafsika aliyya syai'an. Saya akan memberi nasihat Anda, tapi saya agak ekstrim, agak keras. Mohon kamu jangan tersinggung, Anda jangan tersinggung. Anda ya Amirul Mukminin jangan tersinggung. Tapi apa kata Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid? Uskut ya jahil. Kamu ustadz bodoh. Terus, fa'inna wuha ta'ala qad arsalaman huwa khairun minka ilaman huwa syarrun minni. Ini saya terpaksa bahasa Arab karena tadi takut kalah sama Abu Jahal tadi. Jadi ini mohon sekali ini kompetisi. Jadi kalau Abu Jahal saja bisa bahasa Arab, masa saya kiai tidak bisa bahasa Arab. Jadi saya tadi itu, ya kan di Abu Jahal saja bisa bahasa Arab. Fasih lagi tadi. Yang saya kecewa dia sopan ngasihkan mic tadi. Duduknya sudah benar gak sopan tadi. Sudah benar jadi memerankan Abu Jahal memang harus gak sopan. Tapi semoga berakhir nanti diteruskan jadi Abu Jahal repot. Nah ini kata Harun ar-Rasyid. Inna wuha ta'ala qad arsalaman huwa khairum minka ilaman huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika qala ta'ala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Tentu kita tahu Allah mengutus Musa dan Harun atau Musa saja yang populer. Musa itu man huwa khairun minka, tentu Musa itu lebih baik ketimbang Anda. Ila man huwa syarrun minni, tentu Fir'aun itu lebih buruk ketimbang saya. Itu saja masih ada aturan faqula lahu qawlan layyinan. Kamu harus ngomong yang halus. Kok kamu dakwahi saya mau pakai kasar? Akhirnya si Fasakata tadi yang gurunya langsung ustadz, yang ustadz tadi langsung diam dan ngakui kalau Harun ar-Rasyid lebih alim ketimbang dia. Nah saya harapkan nanti ulumul Quran di setai 3 itu tidak sekedar mengenali mufrodat, tapi mengenali makna terjemah, juga makna yang bisa disimpulkan dari ayat-ayat Qur'aniyah. Sehingga nanti keyakinan saya ya, apapun berubahnya zaman, nanti Quran itu tetap bisa dibaca kalau cara maknani seperti itu. Tapi kalau Anda maknani mufrodat, resikonya adalah mufrodat yang disebut itu kadang sudah tidak ada. Yaitu tadi misalnya wal khayla wal biwala wal hamira litarukabuha wasina. Tentu sekarang kita naik Innova, kita naik mobil, bukan naik khayl, bukan naik biwala. Tapi kalau dimaknani secara tadi, pokoknya ada markup, ada tunggangan yang kita naiki, ada tunggangan, dan kalau kita dapat nikmat tunggangan itu, kemudian kita syukur, litaslahu ala duhuri, ya yang penting sumatat guru nikmat rabbikum. Ini penting saya aturkan karena saya berkali-kali berdebat juga. Kalau di kota itu kan ada dialog. Bahkan ini mungkin Gus Zofur lebih tahu ya, saya pernah di UI itu pernah disurati sama Masjid Mujahidin Indonesia. Di situ diterangkan kalau sekian
terjemahan Kemenak itu salah sekian, miliknya UI salah sekian. Di antara yang diundang itu saya, dianggap makili UI. Tapi apa yang terjadi? Mereka itu karena maknani itu pakai mufrodat, tidak mau pakai ilmu balaghah, tidak mau pakai analisis-analisis yang harusnya terjadi dalam ulumul Quran. Saya punya contoh demikian. Saya sering belajar kitab namanya Kitab Ar-Risalah, karangannya Imam Syafi'i ketika sering surat-suratan sama Abdurrahman bin Mahdi. Kata Imam Syafi'i, Quran itu lisanul Arabi, dan lisanul Arabi itu awsa'ul lisanan, lisan yang paling luas. Sehingga ketika beliau ditanya, kenapa Anda mewajibkan tolabul ma', mencari air, ketika orang harus tayamum di perjalanan? Terus Imam Syafi'i menjawab, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak menemukan air. Itu baru fatayammamu sha'idan thayyiban. Beliau dengan enteng mengatakan, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Orang yang belum pernah mencari tentu tidak bisa dikatakan tidak menemukan, tapi tidak tahu namanya. Jadi kalau dikatakan tidak menemukan, pasti ba'da sabqit tolab, setelah mencari. Kalau belum mencari kok, mestinya tidak tahu, bukan bisa dibahasakan tidak menemukan. Nah, saya berharap anak-anak ini karena ditunggui Mbah Mun yang ma'ruf dengan tafsirnya Gus Zofur. Nah, Mbah Mun itu murid Said Alawi. Said Alawi punya karangan Takirat Saidul Khobir yang di Said Alawi dengan Habib Abdurrahman Al-Musawa kalau tidak salah. Yang nyarain agamanya Sezam Zamik. Dulu saya belajar itu juga sama Gus Zofur karena dulu yang ngajar Mbah Mun sendiri. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasro. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasro. Ketika Allah pakai kata hitungan, itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan, in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70. Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya tidak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun tidak, sama-sama tidak, saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasra. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man shallal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau tidak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Ini masalah-masalah yang menurut saya serius semenjak ada banyak ormas-ormas yang sidik-sidik katanya kembali ke Quran dan apa? Hadis. Itu tapi kalau guyonannya orang-orang pesantren, ya kamu saja yang kembali. Karena keluar Anda terlalu jauh. Kalau kita tidak perlu kembali, wong sudah di dalam katanya. Yang keluyuran kemana-mana kan kamu. Kalau kita tidak pernah kemana-mana, jadi ngapain kita yang kembali? Anda saja yang apa? Kembali. Jadi ini penting ya, penting sekali. Karena pengalaman saya di Jogja, pengalaman saya di Jakarta ketemu orang macam-macam itu, memang pernah ya di Jakarta pernah ada satu acara. Ya acara seperti ini. Itu yang datang seorang kiai yang ya biasa pakai sarung, ada yang pakai celana. Itu pas mulai pegang mic ada separuh hadirin keluar. Alasannya gampang. Belum enggak pakai sunah rasul. Karena kiainya enggak cingkrang. Itu sudah keluar separuh. Ketika saya ditanya, Bapak kenapa Anda masih mendengarkan mereka? Mereka tidak ikuti sunnah Rasul, mereka tidak cingkrang. Kata saya gini, Rasulullah itu hafal Quran. Dan saya kebetulan saya hafal, jadi saya sudah mengikuti sunnah Rasul. Jadi kalau Anda ingin sunnah Rasul kayak saya harus hafal Quran. Kalau motong celana itu gampang. Kalau motong celana itu gampang. Itu kan murah sekali dan mudah. Itu mikir dia, ternyata mereka bilang sunnah Rasul itu hanya jenggot, cingkrang, wayoh bila ada tambahnya itu. itu
Lah ini saya tantang anak-anak Anwar 3 supaya ngikuti sunnah Rasul yang keren, yang tantangannya berat, yaitu hafal berapa Gus tadi 3 juz itu. Itu saya tuh sering protes sama anak-anak. Itu nanti kalau ketemu malaikat Jibril, Anda dianggap mengikhtisar Quran. Masa Quran 30 juz jadi 3 juz. Itu kan kayak kitab Mukhtasar Jidan dari kitab besar terus diringkes. Saya tidak bisa membayangkan kalau Anda nanti ditanya malaikat Jibril, kenapa Quran saya turunkan 30 juz jadi 3 juz. Ya tapi karena ya itu tadi, karena saya yakin Gus Zofur orang alim itu tadi kaidahnya itu malayudrokukulu layudrokukulu. Kalau nggak bisa semua jangan sama sekali. Ini sekedar pengalaman untuk anak-anak. Kalau di pondok Quran itu sampai deres kulhu itu buatan berani. Karena dikira kayak sudah sampai 30 juz. Memang pondok Quran itu unik. Anak-anak itu bisa lanya 2 juz 12, juz 13. Tapi juz amma itu tidak hafal. Karena ketika menghafalkan itu tidak kober menghafalkan yang juz amma. Memang hafal betul juz 7, juz 8. Tapi juz amma kadang nggak bisa. Buat duha kadang nggak bisa. Imam Mitraweh kadang nggak bisa dia karena dia besar kober karena ngapalkan Quran itu kan berat. Karena suatu saat saya itu tahlil jajar santrinya bapak. Dia tahlil kulhu. Ojo tahlil kulhu. Itu juz 30, koyo apal 30 saja gitu. Jadi untuk baca kulhu itu memang harus urut setelah melewati juz 1, juz 2 sampai juz 3. Sampai seperti itu. Gayane maca kulhu kayak wis apal juz 30. Sehingga di pondok Quran tuh enggak ada yang berani terus juz 30 karena kesannya kan sudah. Iya, jadi itu tradisi yang mungkin iya, mungkin beda itu. Saya sendiri juga agak seneng kalau ada santri kok terus juz 30 itu kok melete loh, kok sudah. Nah ternyata di sini saya ketemu santri-santri yang jurus juz 30 terus ini. Wah ini menurut saya ini agak masalah dalam tradisi saya ya, dalam tradisi kami. Jadi ya itu tadi karena cara pandangnya beda. Jadi cara pandangnya beda. Tapi saya berkeyakinan memang saya sering ketemu Gus Iit, adiknya Gus Zofur itu. Beliau sering cerita ke saya, Gus kalau bisa nanti sarang itu semacam kayak Islamic Center. Karena kita tahu semua kayak apa alimnya Gus Naji, kayak apa alimnya Gus Zofur, alimnya putra-putra Mbah Mun. Sesuai bidang spesifikasi ilmu masing-masing. Saya sering dinasihati yai bahwa semuanya itu ada ilmunya. Tadi misalnya Anda tidak tegas sama orang fasik, itu ya ada ilmunya. Karena mungkin kita tawaduk, la nadri ma yuftamu bihi. Kita tidak tahu si fasik tadi yuftamu bi apa, kita tidak tahu. Kita sendiri nggak pernah yakin kalau kita nuftam misalnya bagus nih khotimah. Saya kalau di Jogja ketemu orang liberal, ketemu orang macam-macam, saya pakai ilmu itu. Tapi kalau saya ngaji di pesantren pakai ilmu at-tafriq bainal haqqi wa bainal batil. Kalau santri baik ya tak puji, kalau yang enggak baik ya. Tapi yang jelas ya tak saya boyong. Karena pondok saya bilang enggak punya adat boyong. Kata bapak, hak kena keramat, santri sing beling dilalap boyong, tapi jogeman boyong gitu. Jadi berarti karena kalau musuhnya boyong berarti tidak keramat karena pakai kriteria fikih tadi, pakai. Ini penting saya aturkan karena jangan sampai khazanah, kearifan wali songo yang kancanan orang macam-macam. Ada 7 hari ya diterima, 40 hari ya diterima. Zaman itu ya nggak diterima sebagai khurafat bid'ah ya enggak. Sehingga menurut saya wali songo itu adalah panutan di mana itu semuanya diselesaikan bil ilmi. Bukan karena emosi aksi reaksi itu enggak, semuanya bil ilmi. Saya pernah baca kitab Al-Minanul Kubur karangannya Imam Sa'roni. Beliau cerita sebagian ilmu itu sudah keluar dari afdholiyah karena satu kondisi. Misalnya sebaiknya amal itu sirron. Tapi kenapa guru-guru kita Mbah Mun sendiri sering pengajian besar, Gus Zofur, banyak lah yang mau acara besar. Saya sampai sekarang nggak pernah punya acara besar. Wiling-wilingan saya yang pengagum sirron gitu. Tapi ternyata di kitab-kitab kita, kata Abdul Hasan Asadili mengatakan a'linu bito atikum kama yatadzaharu ghairukum bil ma'asi. Maksiat di Jakarta di mana-mana begitu ekstrim, dangdut begitu terbuka, diiklankan besar-besaran. Tapi kalau pengajian nggak besar-besar, dulu itu pengajian itu nggak ada yang besar karena mahal. Dulu orang soleh itu ciri utamanya adalah khifatul ma'unah, biayanya sedikit. Sekarang
Karena mereka besar-besaran menyebarkan maksiat, kita akhirnya kata Abdul Hasan Asyadzili, kamu kalau taat harus iklan, a'linu bi taatikum. Kalau taat harus dipertontonkan. Sehingga seneng saya misalnya tadi dipertontonkan anak-anak ahli bahasa Arab sampai Abu Jahalnya saja bisa. Wah, itu kan satu prestasi yang luar biasa. Kalau Abu Jahalnya saja alim, apalagi yang tidak Abu Jahal. Apalagi Abu Jahalnya tadi sopan. Wah, itu bagus sekali itu. Itu pasti Abu Jahal kecewa itu diperankan orang yang sopan. Itu udah gue banget katanya. Itu pasti kecewa. Abu Jahal itu pasti kecewa. Jadi ini penting ya, karena kita punya guru yang al-mutabakhir seperti Mbah Mun, seperti Gus Zofur. Jadi kita harus baca kitab tuh banyak. Oke, ada haram yang kita tegas, ada halal yang kita tegas. Misalnya al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Tapi selalu ada masalah yang wa bainahuma umurun mustabihatun. Ada sesuatu yang memang dari awalnya nggak jelas. Kalau sesuatu itu tidak jelas, kita harus bersikap tidak jelas. Jangan sesuatunya agak jelas, kita sikapnya jelas. Ini penting kalau aturakan karena sekarang tuh orang banyak yang ekstrim dengan dalih ilmu. Kadang dengan dalih qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Itu pesannya Sayyidina Umar. Kalau bisa jangan. Karena makna yang tasreh, makna yang eksplisit, makna yang sorry seperti itu, jangan-jangan subjektivitas Anda. Seperti tadi si Ustadz tadi, ketika dia tegas, dia seakan-akan bahwa mandat Tuhan kalau saya harus kulil haqqa walau kana murron misalnya seperti itu. Tapi setelah diingatkan Harun ar-Rasyid bahwa Musa yang termasuk afdalul khalqi tentu, termasuk orang-orang pilihan, ternyata masih disuruh sopan hanya kepada siapa? Fir'aun, yang jelas toh. Ini pelajaran bagi kita, makanya saya ketika datang di acara Mbak Najwa itu, mungkin yang saya agak beda. Itu kalau Pak Quraisy Shihab kata Mbak Najwa itu kan kalau cerita nulis buku katanya kami karena takut kalau bilang saya tidak mewakili guru-gurunya, tidak mewakili ulama-ulama dulu. Tapi kalau anak-anak Anwar 3 tidak harus seperti itu, boleh nggak apa-apa kata saya. Jagani nak salah itu sing salah sampean tok. Itu kalau musonep ngarang kitab bilang kami, itu Gus Zofur ke bawah nanti. Jadi saya itu dalam konteks itu tidak sependapat. Karena resikonya tinggi sekali. Misalnya ngarang bahasa Arab bilang kami jebule tadi yadun anta saro-saro ala rosi anak gitu kan. Itu fatal sekali. Terus ini yang terakhir karena saya tabarruk sama para sahabat. Ketika tahun kedua tadi Gus Zofur menyinggung perang Badar. Ketika tahun kedua itu baru kedua dari Hijriah. Itu para sahabat itu sudah banyak yang hafal Quran dan paham, padahal baru tahun kedua. Yaitu yang bawa itu Mus'ab bin Umair. Itu ketika Rasulullah mau perang Badar dan istasyarah, meminta musyawarah sama orang-orang Ansor, istasyarah Ansor. Karena orang Ansor itu hanya punya kompensasi jika engkau ya Rasulullah ke Madinah, Yasrib dulu, maka kita akan melindungi engkau sebagaimana kita melindungi nisa'ana wa abna'ana. Tapi masalahnya perang Badar itu Rasulullah harus keluar dari Medina. Rasulullah sehingga khawatir jangan-jangan orang Ansor tidak berkomitmen dengan perjanjian itu karena itu di luar apa? Perjanjian karena sudah keluar dari Madinah. Ketika istasyarul Ansor, apa kata itu? Mikdad bin Aswad, ada yang nulis Mikdad bin Amr. Karena bapaknya namanya Amr, cuma dia masyhur disebut Mikdad bin Aswad. Ada rawi yang mengatakan itu Sa'd bin Mu'adz, tapi yang jelas itu Mikdad bin Aswad. Ini ingat ya, tahun kedua dari Hijriah. Apa kata Mikdad? La naqulu laka kama qalat Banu Israil fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ya Rasulullah, kamu jangan khawatir kalau kita ini pecundang kayak orang Bani Israel. Orang Bani Israel itu kurang ajar sekali. Mereka yakin kalau Musa itu orang hebat. Dan tentu Allah adalah zat yang super. Ala kulli syai'in. Kalau Allah itu superior, kemudian kamu kenapa susah-susah ngajak kita? Buat jenengan sama Allah datang ngelawan Jababiro, tak tunggu beritanya. Itu kadang-kadang santri sekarang ya kayak Bani Israel. Itu kalau ngerti kiainya keramat, misalnya Gus Zofur lari seminar keramat, terus kiai gue juga serau usah diaturi gitu. Jadi kadang keyakinan itu ya salah.
Seperti tadi, Nabi Muhammad itu para pangeran, nak perang rasa dibantu, kan bisa melibatkan Jibril, Israel kan selesai. Itu bisa fatal kalau seperti itu. Banyak loh, kiai-kiai keramat ngeluh itu karena santrinya terlalu kultus keramat, terus santrinya orang mikir kiai ini. Ini buatan nyindir, fakta gitu, terus biasa mawon. Dan terus menurut saya itu tradisi yang salah. Kalau di Sidogiri itu santri yang paling miskin pun itu misalnya akhir sana, tapi nggak perlu ditiru. Betul-betul itu orangnya ikhlas nggak perlu ditiru. Itu misalnya santri satu sih urunan 10.000-an, 20.000-an diaturkan gurunya. Karena adat Madura itu panen jagung ya gurunya punya hak, panen apa saja ya gurunya itu nggak nunggu kaya. Kalau adat sana kan nggak nunggu jadi alumni, jadi kaya baru ingat kiainya. Itu kalau tepahan kiainya sudah meninggal kan terus repot gitu. Itu kata orang tadi siapa itu Mikdad bin Aswad. La naqulu laka kama qalat Banu Israil. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Walakin idhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akum muqatil. Tapi silahkan ya Rasulullah engkau berangkat. Kita akan mengikuti engkau ikut perang. Artinya apa? Mereka bisa memahami Quran meskipun itu kisah tentang Bani Israel. Mereka tahu sindiran Quran, mental yang benar kayak apa, yang salah kayak apa. Dan itu yang ditiru kitab Fathul Mu'in. Misalnya kitab Fathul Mu'in menulis begini. Misalnya, waktu sannu misalnya, as-sholat binasatin. Atau wa yusannu nasatun di sholatin. Disunatkan kalau mau sholat itu sumringah, kelihatan happy, kelihatan senang. Wa yusannu nasatun di sholatin. Terus di penjelasannya sederhana. Fa inna Allaha ta'ala dzamma li tarikihi wa qala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat itu harus kelihatan sumringah, happy, kelihatan senang, isyik, bronto, mau sholat, mau ketemu Allah, munajat. Karena Allah itu mengkritik orang yang meninggalkan nasyat. Yaitu kalau mau sholat aras-arasan. Terus beliau menyitir wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sehingga ketika kita baca tentang orang munafik, bukan berarti terus orang munafik di sana, kita di sini. Seakan-akan kita terbebas dari sifat orang apa? Itu bukan da'bu ulama'ina, bukan ahwal ulama'ina. Ahwal ulama kita ketika baca Quran adalah otomatis kita memahami. Dan memahaminya itu bisa mafhum yang luar biasa, kayak tadi. Kayak yang saya ceritakan tadi, Harun ar-Rasyid, kayak siapa tadi, Mikdad bin Aswad, dan kayak tadi Fathul Mu'in misalnya. Sama dengan model-model karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali kalau ngarang kitab itu sebenarnya sederhana. Setelah kita teliti itu semuanya ya sederhana sekali. Artinya ayat yang dikutip itu sering kita baca. Tapi beliau secara indah, secara menakjubkan, itu bisa ngambil kesimpulan yang luar biasa. Saya punya kitab Mufrodat yang dikarang oleh beberapa ulama. Dan beliau cerita tentang kehebatan Sayyidina Ali dalam menafsirkan Quran. Kata Sayyidina Ali, saya tidak bisa membayangkan dahsyatnya angin ketika mengobrak-ngabrik kaum Mu'ad. Karena anginnya angin balilo, katanya gak terkendali. Ya, karena Allah punya tradisi begini, kata Sayyidina Ali. Wa im min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu terukur dan saya turunkan juga dengan ukuran yang pas biqadarin ma'lum. Tapi ketika Allah mensifati angin yang untuk kaum Ad disebut birihin sorsorin atiyah. Atiyah maknanya balilo, pakai tak. Ya pakai tak. Terus yang sebagian ayat tentang Nabi Nuh. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Togho itu maknanya lacut. Jadi air sudah gak terkendali, kayak di luar kendali malaikat. Sudah togho, sudah balelo. Saking balelonya yang main hantam saja kata Sayyidina Ali. Sehingga dua ayat ini menunjukkan betapa dahsyatnya banjir karena diredaksikan taghal ma'. Begitu juga betapa dasarnya angin karena disebut dirihin sorsorin atiyah. Jadi yang namanya atiyah itu pakai tok ya. Ini ain tok ya. Ini yang pakai apa? Ain alif ta. Jadi dari mufrodat ini kelihatan bahwa benar-benar dahsyat. Karena Allah punya adat segalanya terukur. Ternyata di situ disebut tohornya semuanya sudah keluar dari apa? Ukuran. Ini saya mohon sekali karena anak-anak Anwar 3 ini menangi Mbah Mun, menangi Gus Zufur. Saya sendiri diminta beliau bantu ngajar di sini. Jadi saya mohon sekali karena ini banyak
apa ya banyak ya nabi al ilmi lah, banyak sumber-sumber ilmu. Tolong sekali dimanfaatkan yang baik. Terutama anak-anak yang di muhadharah ini kajian-kajian fikihnya itu harus dihafalkan. Karena hafal ini sanad kita. Dulu Mbah Mat itu ngaji sama Said Umar, kakaknya Said Abi Bakar Sato. Memang semua kitab itu harus mahfudz, harus dihafal. Saya sendiri dengan Gus Zufur itu yang mendapat barokah muhafadzah zaman sekolah. Dulu kalau nggak muhafadzah itu nggak naik. Tapi ya dulu bisa diakali ternyata itu. Dulu Mbak Fakih itu ahlinya Faati. Jadi kalau ada orang anak nggak naik ditanya. Sungguh nak ramuga pening di, gitu terminal bah. Ngoten niku Mbak Fakih terus diunggahno. Kata beliau, nak nganti ning terminal dadi wong nakal aku sing kedosan. Mergo tadi mayu adi ilal haram nggih. Haram. Sehingga dulu masyhur. Kalau anak-anak tidak naik itu sudah kong kali kong. Oh nak takoki muni ning terminal yo. Karena kiai itu mesti pantangan. Taman kalau nggak percaya coba aja anak yang nakal mau boyong terus disowankan Gus Zofur. Gus, nak jenengan boyong balik mereman malih. Mau mikir, mesti kiai itu mikir. Tapi jangan pakai loh. Ini kan cerita dulu. Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh, itu ya rada angel, modifikasinya rada angel. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Itu tetap bisa ya. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa, tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka, dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih, santai kan wong. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'atsur, pasti terjadi ning makhluk. Allah ngendikan adhakasa bisa bikin orang tertawa, abeka dan bisa bikin orang menangis. Mane apapun kondisi kita ya iso guyu ya iso nangis. Ya wis ngono pangeran kersane. Mane nek ana santri guyu mbarno wis iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis kebae ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti pihadil kualibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Ate maknane kolab tu haikal tu alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa, mulai diatur hakiki sampai sing final dzuril aini. Oke tak warai benda di wong alim, ya dunia ku mesti ono loro, ono hakikat, napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedikte utawa terkooptasi, terbatasi oleh nadzarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus, yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan zahir. Misalnya gini, rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus diduduki kentong ben butane mire iku ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nadzaril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ngono, hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi tidak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata, matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah itu wajibil wujud, tapi ra kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimbiqiati yahsamudum anu napa ma'a. Ono fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Nah, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qawaid. Nah, itu dasar ilmu tafsir nggih, dasar napa ilmu tafsir. Mengenai ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i, eling-eling ya napa? Ar-ra'i yang melihat nggih, ra'in fa huwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, nggih. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat.
Iku Allah istilahno ora kok faida asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Jadi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nadharil aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Lane Allah nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe, wah santri-santriku do hafid, ai fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati', dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koi, apa saya itu apal Quran, ra'aituhu hakadha. Kowe aja muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Sing bener apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha taghrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari ya tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam, tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa? Malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono zahir. Ya ana zahir jenenge fi nadzaril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua lebih mudah daripada memulainya. Itu ai fi nadzaril aini, karena mengembalikan kamu kowe wis mate dadi lemah, dadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika yaumul ba'tsi ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham? Itu jenis fi nadzaril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi finalul ini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Itu disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Finadzaril aini atau finadzaril makhluk apa? Finadzaril makhluk dalam pandangan makhluk. Wa illa indallah semuanya sama karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel gawe kowe cara nurut angel. Nak wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel menurutku. Pesek iku nafase piye? Kan kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane? Kan angel. Tapi Allah ku kabeh gampang kun bayak. Untuk bojo elek iso seneng ku angel gawene angel. Kang mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Kowe ku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Udah ya seneng. Galah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi apa? Unik. Dadi wis pangeran. Lho kabeh ku pangeran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe ndelok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi? Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngono iku paling ayu. Ora gak pangeran gak iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung. Putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya eling-eling ya, pokoknya ning ilmu tafsir ana kaidah sesuatu itu kadang dingendikan Allah fi nadzaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nek menunjuk zahir ya ana akbar, ana ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya, tapi kabeh iku ilmu zahir nggih. Napa ilmu indallah iku sawa, napa indallah iku sawa.
Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master. Kayak ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono, misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Taruk. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu saya harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario ya harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analoginya, ngono paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain bangunan. Itu kan kamu tahu sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak gue gawe cerita ning film atau cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatot Kaca ya Gatot Kaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane iku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikatnya Nabi itu sebelum Nabi ada. Ya analogi ini kira-kira. Jadi kira usah sekolah kok wong modern. Wah apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad wah apa ora. Ora ono hadis sing bener ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh cangkeman wah. Ora roh cangkeman wis meneng nek ora roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo donya iku ono secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, ba'da Sis, ba'da Musa, ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihis salam. Ya kayak ini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil qawil ghalib kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti pondokan dulu. Akhirnya kertas sampai pohon di sini. Pohon kan? Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillahil qawil ghalib. Berarti ini kan mahallu nadzorika yang jadi pusat perhatian kamu itu yang mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti itu wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil qawil ghalib. Lah Allah kira-kira yang ngono lah meskipun itu laisa kamislihi syai'un tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya mbek kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dina ra takekno bumi. Umat-umat sing bidol ngene iki digawe mbok piye nek sing nak nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate wikin lah bulet-bulet wis kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe soalé ngono lah nak ora paham bangetan wah bengak-bengok nak muludan ra paham ya tapi mau wis ora paham ra bengak-bengok paling gak kan nak didelok nabi kok adoh wah semangat lah ya masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat. Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Ya, paling gak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat ya paham. Tapi ora usah dadi santri dadi kiai nah paham apa? Ya jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kaidah sitok. Nak Allah ngendikan iku mesti ana fi nazaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi dzat sing mirsani barang ra ketok. Coba ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Bocah kandhanane kok angel. Mane ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi dzat sing pirsa barang ra ketok. Terus mbok arani barang ra ketok binisbati lawa ya kafir Allah kok muni ra ketok. Indawa gak ana barang ghaib. Indawa zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi binisbat
ilaina. Dong yo. Alhamdulillah ya pasanan tenan ya semoga angger. Paham ra mau enggak nggih. Niati nyenengno guru. Jadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan yo paham, nak ora paham ganjarane nyenengno guru. Dosane bodoni. Ora paham kok muni apa? Nggih. Ya monggo pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusahno guru. Milih ndi? Mending gawe wis nggih. Engko tak istighfarno lah, gampang. Hubungan mbek Allah iku luwih gampang timbang mbek kowe, napa? Ka Allah iku dat sing apian. Lan cara kaidah fikih piye? Atuk diurusan mbek pangeran timbang mbek urusan Bani Adam. Mergo hak wa mabniun alal musamaha. Allah iku urusan mbek wong digawe gampang. Dene urusan mbek wong wah ribet napa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jaluki sepuro gampang. Nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waduh urusan mbek pangeran timbang urusan mbek Bani Adam. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ana wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madhabi Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ana wong desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, jemben nak sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi kok wong lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus diceluk Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah nak sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadzal arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei dhuwit, Allah ora tahu tak tulungi, jute selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya saja. Jadi kan Nabi, ya Rasulullah jimen nak kula mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah kali. Mulai nih santai. Kanan terus celuk Nabi. Berdua, piye maksudmu piye? Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lha tenan ada majikan mbok rewangi kayak kerja, mbok rewangi loyal kadang dipecat. Jajal kita ngewangi Allah apa? Selama ini kita ngewangi Allah apa? Melok noto aras. Ayo. Melorokan ketika Allah gawe aras kan yo ora. Ayo jajal, kita tahu melorokan bangun langit kan yo ora. Terus kowe nguntungno agama yo ora, yo tetep dikai mangan, dikai ngombe, yo dikai khayal. Bayangno di bojo ayu, bayangno urip sakinah mawaddah rahmah. Padahal kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa itu apa? Enggak ada kan? Nak ngerusak iyo. Oh, boleh dipangan loh. Malah ini bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Loh, bareng wis. Nabi ku penasaran, piye kabeh calone. Betul ya rene kan. Maksudnya piye maksudnya? Terus selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya iku notaya mazhab. Hadza mazhabul Arabi wa hadza mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya ndak seneng kalau yang ngisap saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang ijek ngaudit, aduk mengeran, yakin dong. Wong tuamu lagi mangkel, pondokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang ijek ngudat-ngudat apa? Gunane apa tak pondok 6 tahun tiba dadi ning ngene. Apa ora ngarang ngudat-ngudat kowe. Lah kok apa ngudat-ngudat piye? Wong wis person aku bakal gak hafid. Jadi orang ngarang diudat-udat kan wis person. Masuk ke 10 tahun yo ilmu motok kene tok. Kan wis person. Tapi nak wong tuamu kan sudah khayal apa? Mondok 6 tahun jadi khotib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan dia khayal. Jebule bareng mulai mendagang kan. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lan Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugeno Allah. Dadi santai wae Allah. Malah kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono cuma wis biasa. Sesuai rencana wae. Sesuai rencana. Dadi ki pinter Allah ya ora gawok, goblok ya ora kaget, santai wae apa? Santai. Ya wis ayo saiki wis seneng disap apa tuh disap wong tuamu. Disap apa? Liwat malaikat apa langsung? Langsung.
Sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur napa? Sing syukur sebagai pangeran. Khalaqan gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane mohu sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku. Iki lho antut. Ya wong Arab nak darani kene iki napa? Antut apa? Pokoke wong Arab nak darani kene iki zira, nek mulai mriki niku antut. Wa urukon lan pira-pira napa? Otot. Walahman daging wa jildan kulit wa sya'ronan rambut. Wis iku lafat-lafat sing nggo nunjukno senenge ning pangeran. Binaz min kelan susunan mu'talifin kang serasi mutarakibin kang saling menyusun. Jadi gamane semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Supaya kabeh ku indah. Kabeh ku indah. Ya kira sembayangno cara kiye-kiye nak mlepok iku jarene. Bayangno misal ira madhep munggah nak udan piye ngono. Cara falek-falek pinter bayangno. Piye bayangno nak ira madhep wah nak udan yo ono. Sing ape bayangno ngono ku ya sapa. Wong pengen harga madhep ngisor iku wis didesain ben semoro kok malah dibayangno ngono aneh-aneh. Wong nganggur-nganggur ribet le. Memain sanging banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arabe memain dafik sing metune ra iso langsung yakhruju kang metu apa mak mimbenisbi antarane iga wataro antarane napa sulam punggung wataro ibilan tulang iga la ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian yes wa Allah anane karim apian romo jenenge karim basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing-peparing Allah wis mau selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras gawe langit tetep digawe dhuwit lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kakan syarat napa wong tuamu yo ngono gayane ngrumat kowe sampeyan nek tuwek yo ngrumat kowe ribet wis ribet wah hubungan mek makhluk iku ribet tapi Allah karimun basata li khalqihi bisa taqaramihi wal mawahib hubungannya selalu memberi guys wa huwa yut'imu wala yut'am adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan wah hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi hubungannya kita apa menerima ngono syukur ora iso wis geblek-gebleke wong ra iso syukur wong puluhan tahun tiga Indonesia sejahtera ngono musibah dilingi musibah itu gak fair apa? Gak fair tetap nikmati Allah akbar wa akbar jauh lebih besar dan lebih banyak yang zilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya wa yunadilan ngundang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal minta ibin jadi bengi jam 2:30 Allah turun sapa ge pengumuman sapa cung sing gelem istighfar sapa cung sing gelem tobat mau terus ditinggal turu ngisor kipas angin tak nawang tenan hal min talibin ngono apa ya rapi-piye santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum ke maksiat ya ora piye-piye ke taat ya rapi-piye pancen Allah iku al-qayyum zat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngono iku ya ora apa-apa lane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur ana kiai santrine udah biasa kodok subuh padahal yo krungu adzan apa krungu adzan terus bareng kiai ini ning pondok dehem santrine langsung salat kabeh kiai ini ngamuk kamu itu santri apa ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun harusnya ketika dipanggil Allah tuh langsung tapi saya yang makhluk malah kamu takut kalau sama Allah biasa jebule santri ini jawab jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai ya santri ini jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Kiai nah untungnya santri pas ditanya ini pas Kiai ini didolani master suhu nih terus dikandani Kiai ini yo nah itu bener santrimu oh nah itu bener santrimu kamu itu santri apa dipanggil Allah gak langsung jumrega gak langsung bangun tapi nah aku singgung langsung bangun kenapa ya harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai jawab santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai ribet sing cerita kula Kiai Madura yo Kiai Madura sing insop cerita kula aduh ya, terus jare untungnya Kiai ini mau pas ana suhune dadi rawani ngamuk santri wah nek iku bener santrimu ya terus jare Kiai suhune iku santrimu iku soleh boyongmu salim
Seribet. Kita yo ngono lho. Urusan mbek kiai iku luwih ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala. Allah iku apian. Gak ribet apa? Allah iku apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Yai. Ini akhirnya waduh mata doang. Nah, waduh kiai mbek Kanjeng Nabi, wong luwih gampang mbek Kanjeng Nabi. Kowe kodho kiai misalnya ngene, Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Wah, ora mungkin. Tapi misalnya Kanjeng Nabi langsung, malah ono harapan. Karena Kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetep luwih gampang urusan mbek Nabi timbang mbek kiai. Yakin wis yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar orang dengan kelakuan ini kayak kedaftar jadi umat itu orang. Ya sih didaftar nono bos, didaftar itu. Alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Nabi Rasul lewat moco hal-hal seperti ini ya lewat moco hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa? Ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa? Unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Jadi fa jawab lho, fa jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari'. Mulane ana la yunilu berhubung ingsun unilu. Berhubung nasab napa? Fa'unila mongko ngekekno ingsun hu ing wong al-matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat mengkon lamun ningali sira al khuddama ing pira-pira pelayan kiaman hale sing ngadeg alal aqdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis ngadeg posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma bina nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ono sing pengen tobat wa khaifun li nafsi yu'atib ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu wa abikin minadzunubi ilai harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngono iku, paham maksude ora terus turu ngisor kipas angin niku paham. Tapi nak niatum turu kipas angin nikmati rahmate Allah. Muga-muga disepuro pangeran. Muga-muga disepuro pangeran. Gusti kula tak istirahat sesuk terus. Sebelum sesuk ora terus malah ngopi. Ajane malaikat tuh seneng ketika Gusti kula turu tapi niate ben sesuk deres. Jebule tangi turu ngopi. Aduh. Ngopi yo ora ben derese semangat. Jebule bareng wis ngopi jagongane semangat. Aduh. Ribet musa wong-wong amatir ini seribet to kan. Lah ngono ku pangeran yo ra piye-piye ya, Pak. Pangeran yo ra piye. Lah wong tuamu sing bengak-bengok. Nah, pangeran yo santai wae no. Selama ini kan baik-baik saja to. Nanti 6 tahun gitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger wae. Karena ndak sebaik Allah. Napa? Enggak sebaik Allah. Wes hakul adami iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pangeran iku gampang. Enak urusan mbek pangeran enak. Ngene kula niku seneng dhewean mbek pangeran sowantes. Roh manusa iku pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kingsir-kisir sapa wangke fil istighfar ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina dzuyulal hoyahib ing akhire pira-pira kelalian. Hoibah manane barang sing lali. Maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang. Wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari dzuyul jama'i dzilun wa akhirus syai. Mulane kados sareng ngeten iki sing ngisor jenenge dzilun apa? Mergo akhirus syai jenenge apa? Dzil. Mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa? Mudayyal mergo di paling bawah napa? Di paling bawah. Jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang. Fayauduna mongko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matlubi kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari ya misalnya sing istighfar ya kasil di sepuro pangeran sing kepengin tujuan ya kasil tujuane disemadani pangeran mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir wa adrakulan metu sapa ngakeh ridul mahbubi ing ridone zat sing disenengi walam yaud ahadun nan ora bali sapa ahadun alqami wa huwa khaibun iku wong sing tuna ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale ora bendina pisan-pisan. Paling gak iku tau nglakoni. Sebenarnya ketemu malaikat tau nglakoni. Nate ngawur dadi. Pembiro pisan tapi tahu. Lah menara tahu blas ribet kan apa?
Bisa nglakoni bisane perkara kere, mesti ra perkara istighfar niate no. Kere utange akeh, terus eling pangeran. Asline ora niate eling, gara-gara kasusnya akeh. Eling pangeran, terus pangeran dilibatno. Asline ora tau eling pangeran, barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ribet. Ben rabi ra payu rabi terus donga Allah dilibatno. Ya Allah istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo apa wasilah jare malaikat. Aku ora ben rabi sampe kowe. Mulane eling pangeran se dalam keadaan tidak butuh eling pangeran se. Pancen ijazah Nabi asline ngono. Jong kowe eling pangeran se dalam keadaan ra butuh. Engko nak pas kowe butuh Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah. Pas butuh lagi. Eling ngono kon mandi wiledul ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala mongko mau suci Allah ta'ala kelawan mau suci Allah ta'ala dadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah mulane ngres subhanallah langsung nasab napa fa subhanahu mau kelan suci Allah ta'ala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaan Allah iku raja sing aujada kang mujudna sapa Allah nura nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nure Allah qabla yahlu sedurunge gawe sapa wa Adam ing Adam minatini saking lemah sifate Adam dadi minatini mboten takluk teng Kanjeng Nabi Muhammad laluke teng pundi Adam mergo nak materi Nabi saking nur paham nggih nak materi Adam minatin sing Adam mau minatini saking tanah allazibi kang lengket cara kene tanah liat itu sing lengket iya mesti itu kaya manusa kok pasir ya ribet bro. Ya misalnya kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Dadi materimu kok tanah sing apa? Liyan. Mulane nek tiba iku ya ujek utuh kowe. Kok pasir hancur kabeh apa? Aneh-aneh wa aradolan mentokno sapa nabi. Arado mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradolan ngetokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae lho eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau tidak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan. Mau tidak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto punya anak Ibrahim Asmoro Kondi terus punya anak Sunan Ampel terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakas Jumadil Kubro. Misalnya seperti ini. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Hari Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu, paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujudat lin Nabi dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logikanya. Mohon kula waca tak terus ini. Lalu Nur itu siapa? Ya Nur itu siapa? Ini terus dibakas kilahu Adam. Ini kalau nanti dimaknani utuh kalian Mbah Mun. Kalau ngaji berjanji kan tiba gini tiba. Karena Mbah Mun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ora khatam ya mau macani sampeyan khatam bunga-bunga pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuhno pengene. Jadi Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan, jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa pertanyaannya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Ila den ucapno apa ngene? Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten ta.
malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dekne panitia napa? Jadi malaikat ya pirsa skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat ya pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji, terus pindah turu saka omah pindah ning pondok, mondok timbang kon ngarit, macam-macam pirsa kabeh apa. Ya ono sing mondok ben ngalim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, ya pirsa kabeh. Ora kasil jaduk ya berpura-pura jaduk rambutnya gondrong, aku pirsa kabeh. Iku wis pirsa kabeh. Lah aku kok nglarang ya ora iso. Nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki bendarani jaduk. Gondrong. Dhisik nek ana wong gondrong iku dimitosno dipotong gak kena. Paham nggih? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya sini rugi karena cara pandang orang beda. Aku celing kayak cilik kulo, ana wong jaduk, itu terkenal rambutnya itu rata tedas dipotong, akhirnya jaduk. Kayak adus, di sini mitosnya ngono, adusnya budak syukur ben jaduk. Jadi yo ora pancen malas, rugi. Pokoknya niru-niru wong di sini rugi. Paham kalau terus nongnya. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takut. Ya Allah apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Nah, makanya ini banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Jadi kila den dawuhno, maknanya dipertanyakan, huwa Adam, apakah nur itu Adam? Huwa Adam. Kula takik tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun nggih bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rileks. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu utai Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, salah rujuk loh. Adamu kola jawab sapa Allah. Adamu utai Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu ngekei ingsun hu ing Adam a'lal maratibi ing duru-dure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nganti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya Nur iku. Jawabe pangeran, ora yo ora Adam. Ila didhawuhna huwa Nuhun apakah Nur itu Nuh? Kala jawab sapa Allah Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam wa yahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh cek sing nentang menal ahli cek keluarga wala qarib lan kerabat sing masyhur ke Kanan mbek bojone napa Kanan ambek bojone. Dadi sing takok yo balelo malaikat yo men takok. Nah mboten Adam napa Nuh niku? Ora, Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham tuh? Nah betul ngoten Ibrahim sing takok ya brengkel saja takok. Paham? Dadi wong brengkel iki wong takok wis kunane kuno. Masuk malaikat kadung takok wis brengkel. Mbok ora usah takok, langsung takok. Niku sinten to Gusti? Ora, dekne nebak-nebak sik. Ah sonono malaikat ribet. Malaikat itu kadang ribet. Malaikat yo makhluk kadang yo piye pengetahuane kadang yo piye ora pas. Terus ngomong Jokowi kualat nek sing ngomong. Lha takok Gusti, lah awal gitu tebak-tebakan Nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa Nur sing spesial, apa? Ala sakil arsi karena Nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone apa? Soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, Nur niku sinten? Nah takut sinten tok kan apik ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Gak jare. Adam niku barokah Nur iku iso mulya. Nak ngoten nak Nuh. Ora, Nuh dhewe slamet barokah Nur iku. Irung dijawab ajenge Nur Muhammad. Nah ngoten Ibrahim, gak Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten to? Ora menebak lho. Ribet ya malaikat. Ya ribet sebenarnya golekane malaikat sing tokak takok. Tokak takok sapa? Aku rawani golek iki ketemu karena akhirnya tuntas. Nah ulama dikai hak, jadi ulama sampeyan niku nek mlebu swarga mbek pangeran dikai hak, kon mlaku-mlaku sik apa? Mlaku-mlaku sik. Seminare ora direncana golek kowe ribet. Ribet. Kila den takokno apa ngene, huwa Ibrahim, nah mboten Nuh, pertama Adam ya, nah mboten Adam, mboten Nuh, berarti niku Ibrahim. Kala dawuh sapa ora ya ora Ibrahim, Ibrahim uti Ibrahim bi sebab Nur, ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti rujuk bihi kelawan Nur iku takumu dadi jumeneng utawa dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya ora Ibrahim. Aku cek eling mbamen antangno ngeten. Ora ya ora Ibrahim. Ibrahim dhewe iku iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya barokah Nur iku.
Cek bantai, kila huwa Musa, nak ngoten ra Musa. Dadi malaikat ngono, dene mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten mun. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksud dene kan. Wah, ya berarti Musa Gusti ngono dadi dene cek. Ribet. Napa? Ribet. Sekolah dawuh sapa Allah Musa akhuya anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa serontok member, tapi ku dulure gak Musa. Musa iki Habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa iki sing biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nah ngoten nggih Isa. Tapi ini jelas rano kue kau no, gak mungkin mlebu, gak mungkin. Ila wa Isa, kala dawu sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru. Sing ngekeki berita gembira sapa Isa bilan Nur Muhammad. Wa wa ta nur iki bene nubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku pangeran ngendikan Isa, yo ora Isa, tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham ya? Jadi guys mirip bahwa benati nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat idep ambek wong. Ya iku jenenge apa? Wa mubasyirom bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Lagi jujur kila faman mongko te sinten hadzal habib te wong sing jenengan seneng ini al karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqar ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjata lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho apa ing iki lan nur bitijani mahabah lan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan sinten nak ngoten niku tiyang niku sinten nur niku sinten wa nasyarta lan gelar panjenengan ala rosi ala saib ing pira-pira simbol kehormatan semana asoba yo ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mun mboten nebak. Akhire kala dawuh sapa wa huwa tenur nabi niku nabi istakhartu kang milih ingsun ing nabi min Nu'aym bin Ghalib sangka turunan Nu'aym bin Ghalib. Lah nabi iku yamutu kamudut sapa abuhu abahe nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan ngrumat ing nabi sapa jadduhu mbae nabi. Suma amuhu mongko nuli pamane nabi asyaki ku Abu Thalib paman kandung. Akhirnya Allah jawab ora iku ora kabeh sing dadi nur mau jenenge nabi sing saka turunan Nu'aym bin Ghalib manet iku mbah-mbah nabi. Terus sejarah iki nabi abahe kabundut ibuke kabundut terus dirumat mbae bareng bae kabundut diruman pamane terus di umat kaya kowe sing arep-arep syafaate dan nek diterusno di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate kon tahajud ra gelem kon qiyamul lail ra gelem tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ya bener sithik wae. Bener nemen-nemen gitu ora bakat wis wae cek. Ya dadi iki cerita niki sanad jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang nggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak Kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir manjen Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua. Mulane ana barang binadzuril aini, ana dzuri hakikat. Ya contoh paling gampang, kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau tidak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo alam raya ini didesain untuk Kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi manggundi bumi kan. Akhirnya Allah nggih bumi tapi tetap Nabi mahalun al-dhurillah sing dadi pertimbangan utama. Nah iku belane ana ilmu dohir, ana ilmu hakikat. Yes, iku gunane pasanan iku. Tapi sing nerangno aja kowe kok mbolet mesti bulan ya. Dadi kena makome urung tok ora usah melok nerangno. Engko dadi ribet ilmune rusak. Wis pokoke sementara rong paham tenan wis pokoke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ke iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain areng senterangno tenanan terus pokoke mau ono ngaji keterangane iku ono Nur Muhammad. Lha iku piye? Gila wa Adam. Malah kesane alim bahasa Arab apa?
Maksudnya pius mana nih deh pokoknya ono kila huwa Adam. Nah jadi huwa Adam huwa Adam kan ini bentuk pertanyaan. Sama sih ingat saya pernah ngaji Mbah Mun gitu. Huwa Adam huwa Adam. Ayo coba gila huwa Adam.